guys, back to my channel. You don't have to be alone again. Could I take you by the hand and never go? Would I tell you that I love you? Apa kabar sahabat Unana, teman-teman aku semuanya yang di luar sana, yang lagi tiduran, yang lagi rebahan atau apapun itu, sehat terus. Jangan lupa jaga kesehatan kalian, jaga diri masing-masing. Pokoknya gimana caranya biar kalian itu nggak sakit ya guys ya. Nah guys, kali ini di video kali ini aku pernah janji di video sebelumnya aku mau buat dan ngebahas gimana cara ngebersihin area organ intim atau misfi kalian buat para pemula ya guys ya. Nah sebelum kita lanjut ke video selanjutnya, jangan lupa buat sahabat Unana Flower buat nge-like-nya video ini, buat komen, buat share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa juga untuk subscribe-nya guys. Jadi guys, di video kali ini aku mau ngebahas masalah area kewanitaan ya guys ya. Seperti janji aku di video sebelumnya. Di sini aku mau ngebahas gimana cara ngebersihinnya, terus gimana cara ngilangin keputihannya, karena kan di sini aku sih yakin 70% wanita itu pasti ngalamin yang namanya keputihan. Jadi kalian harus tetap perhatiin nih guys, buat para pemula nih ya. Keputihan itu dia ada yang keputihannya bening, atau ada yang keputihannya kayak yogurt, warnanya agak ke krem-kreman, ke coklat-coklatan gitu ya. Terus ada juga yang warnanya coklat kehitaman. Nah kalau yang putih bening itu, nah itu normal selagi nggak ada yang namanya gatel, terus bau. Nah itu masih dibilang normal. Nah terus yang kedua itu yang warnanya mirip kayak yogurt, itu dia bisa dibilang itu bahaya juga. Nah kalian harus cek juga ke dokter, harus konsultasi ke dokter. Jangan malu buat konsultasi masalah seperti ini guys. Nah kalau yang ini menurut pengalaman aku ya guys ya, kalau yang warnanya agak kecoklatan, karena aku juga pernah ngalamin keputihan yang warnanya agak kecoklatan, tapi aku sih belum konsultasi ke dokter karena ini kalau menurut aku sih wajar ya guys ya. Nah itu biasanya jadi hari ini aku itu dapat keputihannya warna kecoklatan agak hitam-hitaman itu. Nah nggak taunya besoknya itu aku datang bulan guys. Jadi kita harus perhatiin juga buat keputihan yang warnanya kecoklatan agak kehitaman itu, karena di sini itu ada dua faktor. Yang pertama itu bisa dibilang penyakit, terus yang kedua itu ya karena emang faktor kalian mau datang bulan. Jadi kalian juga harus perhatiin hari dan tanggalnya juga ya guys ya. Nah jadi di sini buat para pemula ya guys ya, biasanya kan masih malu-malu nih kalau ngebahas masalah area kewanitaan atau area misfi kita nih ya. Buat para pemula kalau mau tahu cara ngebersihin keputihan itu atau ngebersihin misfi kita itu, pertama buat ngebersihin keputihan dulu deh. Buat ngebersihin keputihan yang masih normal, yang masih putih bening itu, mungkin kalian itu cukup ngebersihinnya pakai air bersih dan air hangat. Itu udah cukup guys, jangan diambil, jangan neko-neko lagi buat pakai yang namanya pembersih ini, pembersih itu. Tapi kalau buat di area misfi kita, kayak di area luarnya, kalian boleh pakai sabun yang biasanya banyak dijual-jual di supermarket itu. Sabun untuk misfi kita, untuk area misfi kita yang pH-nya 4,5. Kalian kalau mau beli sabun yang khusus untuk misfi itu kalian harus perhatiin pH-nya ya guys ya. Jadi itu nggak harus yang namanya kalian pakai antiseptik atau kalian sering cuci pakai antiseptik. Nah di sini kebanyakan kan kalian kalau misalkan ada yang ngasih tahu kalau keputihan itu harus pakai daun sirih lah atau apa. Nah itu sebenarnya nggak diperbolehin guys. Nah itu nggak dianjurin. Kenapa? Karena kalau kalian pakai antiseptik berlebihan itu bisa membunuh kuman baik di vagina kita guys. Karena vagina kita itu ada yang namanya kuman baik, ada yang namanya kuman jahat. Itu namanya Lactobacillus
baik dan lactobacillus jahat. Nah, jadi kalau kalian sering pakai cuci atau pakai sabun yang namanya daun sirih atau apa itulah ya, itu hati-hati bisa membunuh kuman baik dan kuman jahatnya. Nah, kalau misalkan udah terbunuh kuman-kuman itu, jadi dia udah nggak bisa menghalang lagi yang namanya jamur, bakteri masuk ke dalam ini kita, pas banget situasi dan badan kita nggak fit. Nah, pas banget itu kuman jahatnya berkembang di dalam vagina kita. Nah, itu bisa bahaya buat diri kalian, guys. Nah, jadi kalian harus perhatiin ya buat pemula nih, jangan lupa kalau mau beli pembersih itu harus dibaca dulu khasiatnya, pH-nya harus diperhatiin karena itu benar-benar bahaya banget buat diri kita, guys. Nah, kalau ya untuk pembersihan vaginanya sendiri, kalau pembersihan vaginanya itu cukup ya kayak buat ngilangin keputihan tadi, cukup pakai air putih dan air hangat. Nah, kalau yang di area luar misfi kita, biasanya nih ya guys ya, ini pengalaman aku pribadi ya guys, biasanya aku cuman pakai sabun yang bahannya soft, yang pH-nya cuman 4,5 buat membersihin area misfi bagian luar aku, guys. Nah, itu harus diperhatiin. Nah, buat kalian, kalau misalkan kalian sering keputihan, kalian bisa pakai panty liner juga. Nah, panty liner ini harus tetap diganti secara berkala ya guys ya, jangan sampai satu harian itu kalian pakai panty liner. Kenapa? Karena kalau misalkan kalian pakai panty liner seharian nggak diganti, itu yang namanya kan panty liner, terus area kitanya tertutup dan itu dia nggak ada nafas buat keluar. Nah, itu bisa bikin lembab, bisa bikin gatel, dan itu bisa ini namanya jamur sama bakteri itu senang banget di situ, guys. Jadi kalian harus perhatiin ya guys ya. Sebenarnya gampang, asal kalian mau terbuka aja buat area daerah untuk area misfi kita, kalian boleh terbuka sama keluarga, kalian boleh terbuka sama temen. Nah, kalian juga boleh tonton video ini biar kalian lebih tahu bagaimana dan cara ngebersihin daerah area misfi kita. Ini kita harus terbuka, guys. Ini bukan yang namanya jorok, bukan pembahasan atau apa. Nah, buat kalian yang laki-laki yang tiba-tiba masuk ke channel aku ini, dan ternyata kalian nonton yang ini, jangan pikirannya langsung jorok ya guys ya. Kalian boleh tonton video aku yang ngebahas masalah lain, bukan masalah ini. Karena ini aku mau berbagi aja. Ini juga menurut pengalaman aku pribadi, dan aku pun nggak pernah yang namanya pakai ini pakai itu. Aku biasanya cuma pakai sabun cair yang pH-nya 4,5, dan yang untuk membersihin area dalamnya itu aku nggak pakai apa-apa, cukup pakai air bersih dan air hangat. Karena vagina kita itu bisa ngebersihin sendiri area dalamnya. Biasanya dikeluarinya itu dengan yang namanya cairan putih yang bening. Nah, itu dia udah bisa ngebersihin sendiri. Jadi aku cukup ngebersihin area bagian luar aja gitu loh, guys. Nah, semoga video ini tadi bisa ngasih tahu ke kalian cara ngebersihin yang baik dan benar, dan semoga kalian juga paham sama video ini, dan biar bisa bareng-bareng menjaga kebersihan ya guys ya. Jangan pernah gunain bahan-bahan kimia di luar sana, apalagi buat para pemula yang baru pengen tahu. Dan itu yang namanya, aku sih ngerti ya kalau para pemula itu yang umurnya masih puber gitu, masih mau mencoba, tapi harus dilihat dulu. Kalian boleh mencoba asalkan itu nggak bikin kalian itu ntar menyesal akhirnya. Nah, jadi kalau bisa jangan pernah pakai bahan-bahan kimia yang untuk membersihin area misfi kita. Kalau kalian mau lebih jelasnya lagi ya, kalian lebih baik pergi dan konsultasi ke dokter. Nah, itu cara paling aman. Tapi kalau kalian malu ya, kalian boleh cari artikel-artikel, atau kalian bisa googling, atau kalian juga bisa cari di YouTube. Karena kan sekarang kan udah canggih, jadi ya pasti banyak yang ngebahas masalah area misfi kita dan area pembersihannya kayak gimana, buat menjaganya kayak gimana gitu kan, pasti banyak. Oke guys, semoga kalian paham dan semoga bermanfaat buat kalian juga. Jadi cukup di sini dulu video kali ini, dan makasih banget yang udah mau nonton, yang udah mau nyempetin buat nonton video ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.